Halo teman-teman, uh, saya ingin sharing membacakan cerita ayat di Alkitab uh, mengenai Yusuf yang di kitab Kejadian pasal 39. Saya senang ceritanya dan saya ingin sharing ke teman-teman bahwa gambarannya kita itu hidup harus pinter-pinter, jangan salah, jangan ngaco, jangan kita misalnya mau maju, mau step up gitu, jangan di luar prosedur. Ceritanya begitu nih yang kitab Kejadian pasal 39. Mungkin dari teman-teman banyak telah mengetahui cerita ini, karena ini kan kalau cerita Alkitab itu kan cerita berabad-abad, dan itu apa yang tertulis di Alkitab itu harusnya selalu benar. Jadi dia itu ceritanya itu ya, Yusuf ini kan dia difitnah. Sebelum difitnah malah dia dibuang sama saudara-saudaranya. Kemudian waktu dia telah maju pun di negeri Firaun, Mesir, ternyata dia difitnah lagi sama yang istri Potifar. Dia masuk ke penjara lagi. Kayak gitu ceritanya. Jadi seperti kehidupan up and down, naik dan turun kan cerita. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran, dia disuruh tidur kan, dia diajak tidur sama istri Potifar, tapi dia nggak mau. Tapi kalau dia diajak tidur mau, dia itu dapat harta gini gitu. Tapi kan itu salah, dan itu ada impact, ada ada baliknya. Itu jadi ada yang nggak benar nih. Dia jadi seperti, ceritanya akan jadi seperti ada aib yang dia itu jadi itu masalah. Jadi dia kalau itu terbuka aib itu, dia yang jadi masalah benar-benar. Nah, dia sekarang difitnah tapi berdasar atas kekejian, atas ketidakbenar. Nah, itu kan Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mengetahui. Nanti yang Tuhan yang akan mengembalikan. Jadi seperti itu gambarannya. Saya mau bacain ya teman-teman. Jadi tapi nanti pokoknya Yusuf udah di penjara, udah difitnah Firaun, dibuang. Akhirnya di endnya dia survive, ya kan, maju lagi. Tapi nanti di masa tuanya lagi ya dia harus meninggal. Nanti kaum keturunan saudara-saudaranya kembali harus pergi dari Mesir. Gambarannya seperti itu. Saya bacain ya. Jadi naik turun terus kehidupan memang. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan jadi dia dibawa ke Mesir waktu dia dibuang. Mungkin saya biar takut bosan, saya agak ada lompat-lompat. Nah, saya akan seling-seling aja coba ya. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ingat tuh teman-teman, dia dibuang tuh nggak enak kan, malah maunya dibunuh tadinya, cuman dibela oleh saudaranya siapa itu. Akhirnya dia ditarik dari sumur dan dia dijual. Jadi kita bisa ambil pemikiran orang yang teraniaya, orang yang dibuang, orang terbuang itu seharusnya nih, kalau dia tidak bersalah, atau dia itu tidak sengaja, atau misal dia salah tapi tanpa dia mengetahui salahnya, ya berarti kan khilaf atau apa. Ada kuasa Tuhan yang menemani dia. Gambarannya seperti itu. Tuhan tetap menemani dia. Ini di Alkitab dibilang, tetapi Tuhan menyertai Yusuf
sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, sehingga ia memberikan kuasanya kepada Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Jadi dia menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi Tuhan memberkati melalui Yusuf, gambarannya seperti itu. Dan dia ya itu jalannya, pekerjaannya dia jadi seperti itu. Baik yang di dalam, baik yang di rumah maupun yang di ladang, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf tahu diri nih. Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi terutama dia itu tahu berterima kasih kepada tuannya. Dia telah diberi pekerjaan, diberikan kebahagiaan, diberikan rezeki. Jadi saling simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan. Tapi terutama ia tidak mau berbuat dosa kepada Tuhan. Itu dua itu tuh dia. Jadi dia itu setia dan dia tidak mau berbuat dosa kepada Tuhan. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, ini perempuannya rada nakal. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, itu salahnya Yusuf. Jadi kita dalam kehidupan bisa melakukan kesalahan juga. Harusnya dia langsung ambil tuh bajunya. Kalau memang nggak bersalah, dia lapor. Cuman dia mungkin hatinya baik. Dia juga tidak mau sampai mengecewakan itu perempuan dan membuat keributan. Jadi dia hati-hati, malah dia tinggalin baju. Sebetulnya jangan dong seperti itu jadi seperti salah juga untuk kesalahan dia kayak gitu kan. Akibatnya saya agak skip ya. Akibatnya perempuan itu berteriak dengan keras. Lalu dia fitnah tuh gambarannya Yusuf. Dia cerita kepada Potifar. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, saya agak lompat nih ya. Ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf udah tahu ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf
kesayangan bagi kepala penjara itu. Ya mungkin dari perbuatannya dia baik, dia tetap berbuat baik seperti itu. Jadi walaupun dia difitnah, dia disakitin, tetap dia berbuat yang terbaik. Saya nggak bisa bilang 100% menurut saya dia benar juga ya, tapi menunjukkan sisi kemanusiaan. Tetap dia memberikan yang terbaik, dia mengusahakan yang terbaik. Jadi bisa dia mungkin dia bisa nggak baik apa, tapi dia usahain semuanya baik. Gambarannya seperti itu. Gambarannya Tuhan menyertai dia, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi kalau dalam kehidupan kita, kalau kita kehidupannya nggak berhasil, teman-teman bisa lihat ya persamaan dan perbedaannya dengan Yusuf. Yusuf juga dibilang nggak berhasil, iya ya, kan dia dijeblosin ke penjara, dia dibuang dia difitnah, kemudian dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Itu kan sama aja seperti apa ya, Tuhan meninggalkan dia? Enggak. Tapi dia dijahatin? Iya. Dia mengalami kegagalan? Iya. Jadi memang seperti itu proses kehidupan memang seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, ya kita harus tetap pegangan sama Tuhan seperti itu. Jadi apa ya, Tuhan kan mengatakan apa yang dikerjakannya berhasil kan. Tapi di satu sisi lain dia mengalami kegagalan itu, mengalami tidak nyamanan dalam hidup ya, mengalami kesusahan dalam hidup, iya. Tapi di sisi lain intinya Tuhan tetap membantu. Dan ini yang difokusin kan diceritain tuh Yusuf. Intinya saya yakin kita semua pasti yakin, semua orang, semua hal, mau hewan, mau binatang, mau tumbuhan, semua itu ada masalah, pasti ada masalah. Cuman yang diceritain Yusuf dan digambarin ya kita harus dekat sama Tuhan. Jadi tetap apapun yang terjadi pegang tangan Tuhan selalu. Kemudian mimpi juru minuman dan juru roti di pasal 40. Jadi dia bisa baca arti mimpi, dia bisa ngelihat gitu loh. Jadi Tuhan kasih ngebuka, dia punya pikiran bisa ngelihat gitu. Ya udah, di pasal 41 mimpi Firaun, ahli-ahlinya pada nggak tahu. Nah ini Potifar, gambarannya itu keluarganya Firaun, jadi termasuk orang pembesar di kerajaan Firaun. Ya udah, gambarannya Yusuf bisa terjemahin. Kemudian si Yusuf diangkat di pasal 41, kejadian pasal 41 digambarkan Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Pokoknya dia di endnya itu dia diangkat jadi penguasa, dan nggak semua diceritain detail dalam satu per satu ayat. Oh gimana kehidupan sehari-hari, ya pokoknya ada masalah, naik turun kehidupan, gambarannya seperti itu. Jadi gimana teman-teman, cukup ya yang saya ceritain, teman-teman juga bisa ambil kesimpulan. Tetap setia sama Tuhan. Kelihatannya jelek. Jadi misalkan waktu dia diceburin ke sumur, dibuang sama saudara-saudara Yusuf, kelihatannya nggak enak banget hidupnya kan. Tapi Tuhan masih punya kehendak lain. Sama, kita juga masih diberikan kehendak lain oleh Tuhan. Kita masih dikasih kehidupan, kita masih boleh ngerasakan kesusahan itu. Intinya
intinya tetap setia kal, tetap setia dong sama Tuhan. Ya, coba kalau diceritain dia nggak setia sama Tuhan, apa yang terjadi? Mungkin dia nggak bisa membaca arti mimpi, mungkin pekerjaannya banyak, uh, dia mungkin nggak pinter gitu. Kepintaran mau kebodohan memang semua itu ada yang memberikan juga kepada kita. Ya, teman-teman, saya mau cerita, kita sharing. Ya intinya begitu. Tapi digambarkan di cerita Alkitab itu kita tetap sama Tuhan. Jadi kalau sesuatu terjadi dalam hidup kita, entah kita meninggal sejelek-jeleknya, kita tetap bersama Tuhan, bersama Allah. Itu aja teman-teman. Selanjutnya next chapter kehidupan kita belum tergambar, sama ini yang telah tergambar, tapi waktu ini belum ditulis, ayat Alkitab ini belum ditulis, itu kehidupan juga belum tergambar bagi dia. Intinya tetap bersama Tuhan, baik buruk kehidupan tetap bersama Tuhan, itu aja. Dan kita selalu berharap yang terbaik, dan kita yakin yang mempunyai kita akan selalu membimbing kehidupan kita menjadi semakin baik, tetap baik, bahkan tanpa kita sadar pasti tetap baik kehidupan kita. Kita diberi ilmu biar nggak sakit, kita diberi ilmu bagaimana bisa survive dalam kehidupan. Banyak hal yang bisa dipelajari menurut saya. Itu aja yang saya ingin bagikan teman-teman, semoga bermanfaat, semoga Tuhan selalu menyertai kita, selalu memberkati kehidupan kita selalu. Nanti sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih teman-teman, bye bye.